Halo? Tidak menjawab. Sudah berpaling? Satu tembakan untuk Borges. Sudah duduk? Tomorrow straight. Tomorrow stay. Sudah berdiri. Halo? Ina dan anak-anak, orang-orang yang haus kuasa dan harta sedang bergerak kemana. Kita lahir dari tanah ini, hidup dan besar, mengabdi dan mati. Jika harus mati, saya mati di tanah ini. Mati demi rahim yang menjaga dan merawat hidup kita. Dan mati yang demikian adalah kehormatan. Diterima bumi, diberkati langit. Ama anak tanah, berjuanglah demi. Jangan kau biarkan rahim yang menjaga kita dirampas tangan Amisdara. Merampas yang bukan hak, menodai langit kita. Kami akan tetap menenun jika mereka paham kehidupan. Tangannya tak akan mungkin melukai kami perempuan yang merajut kehidupan. Putri Dure
melesatlah secepat angin. Hatiku berada di ujung. Jikapun tombak atau panah mereka menembus tubuh ini, aku mati bahagia demi tanah darahku. Burung gagak membawa isyarat kematian. Ama, hidup pun mati harus dituntaskan dengan kehormatan. bertahan sampai hancur perisai, sampai patah mata parang dan tombak. Kadang sekongkol busuk tipu daya dan musibah tunggu. Kebenaran walau ditindas tak sepenuhnya bisa dilenyap. Tidurlah malam ini berbantalkan parang. Sandarkan tombak dan busur panahmu di tiang utama rumah, supaya semua disucikan, mendapat petunjuk. Restu leluhur, amaratu reraulan, inanini mete tanah eka. Berjuang tidak untuk melawan kebencian, tetapi dengan niat suci bertahan menjaga kehidupan. Kekejian dan muslihat tengah memuncak. Tidak ada pilihan, membunuh atau dibunuh. Orang-orang asing itu menyebar kabar di kampung atas bahwa kita bersiasat dan bersekongkol dengan para saudagar di pantai untuk menghancurkan kampung mereka. Rupanya kepala kampungnya telah termakan fitnah itu. Mereka diperalat untuk menyerang kita. Sederhanaan dan kebaikan adalah santapan empuk bagi manusia licik penuh hasrat berkuasa. Istilah, jika cukup kesatria, tak mungkin mereka datang seperti pencuri. Muka bertemu muka, itu adat perang.
8 hari berkabung, sungguh waktu yang singkat. Suamiku tercinta, kepalamu berbantal gunung, kakimu menjangkau pantai. Kau telah pergi untuk kehormatan. Saya teguh menjaganya. Tinggallah di sini beribu bumi. Kami mengungsi ke puncak, ke gunung tempat asal leluhurmu. Ayo bawa Nurit masing-masing. Mereka telah memperkosa seorang ibu yang hamil 3 bulan. Ketika pulang dari pasar kemarin sore. Kita harus pergi sebelum ayam berkokok. Janda itu telah menghilang. Jika berhasil ungkap siasat adu domba kita ke kampung atas, kita bisa dijadikan musuh bersama. Rencana kita akan menuai kesulitan. Tapi ia tidak mungkin ke kampung atas. Karena bagi orang-orang kampung atas, ia dan suaminya bersekongkol dengan saudagar itu untuk menghancurkan mereka. Pasti ia sudah dibunuh. Tidak disangka bahwa dalam tradisi perang mereka, perempuan tidak boleh dibunuh, Tuan. Mereka percaya yang melanggarnya akan kalah dalam perang atau mendapat malapetaka. Bagaimanapun caranya, perempuan itu harus kita kejar. Ayo! Sudah tua, tapi wow, menggairahkan, Tuan. Ini genti! Jangan lu bersahut seenakmu. Sahwat tidak genting, Tuan. Copot buang itu. Tangkap dulu berkau pembah sebuasmu. Kita harus menalunya ke kampung atas. Kita sampaikan pada mereka bahwa janda itu telah bersungkul dengan saudagar yang baru datang untuk menghancurkan mereka. Sehingga apapun omongannya dianggap siasat dan muslihat belaka. Ayo cepat, bahaya kalau terlambat. Saat suami tidak ada, kita harus sekaligus jadi laki-laki. Kita adalah bumi. Kita adalah tanah. Tugas kita menebas muslihat busuk ini. Jika kita tidak mengungsi, kita pun akan dihabisi mereka. Lebih waspada. Tapi amankah berada di sini? Tanpa senjata, tanpa bekal. Cuma Nurit, alat tenun ini. Dengan Nurit kita menenun hidup. Ia akan hidup dan akan lebih hidup. Siapa yang merendahkan kehidupan akan bergerak menuju kematian. Karena menenun hidup, ia akan lebih tajam dari senjata. Kesulitan dan rasa sakit menolong kita. Di puncak ini, kita angkat hati kepada Amaratu Rerawulan, Inanini Mete Tanah Ekan, kepada Emah Ile Bapa Woka. Bapa matahari gunung, Ibu bumi tanah, Bapak gunung, Ibu yang melahirkan leluhur asal kami. Kami dalam ancaman. Kami datang kepadamu. Amaratu Tuan Rerawulan, Inanini Mete Tanah Ekan, Ina Golauan Pito, Ama Golauan Elema, Moliti Mai Wenge, Modeng Mai Mai, Ogodai Likenubun, Baegerele dan Baran. Kita tidak lagi sendiri. Roh gunung, laut, hutan, tanah, dan langit beserta kita. Rahim adalah rumah, tetapi sekaligus
kehancuran bagi yang tidak menghormati kehidupan. Sekujur tubuhku merespon ketika melantunkan puja tadi. Tangis pertama bayi adalah nyanyian. Cara bayi yang masih suci menyelaraskan tubuhnya, hidupnya dengan alam. Seluruh alam adalah nyanyian. Juga alam mendengarkan keluh kita. Tangis seorang perempuan yang diperkosa ketika sedang mengandung kehidupan juga disambut oleh alam. Keji tak termaafkan. Mencoreng wajah langit, menghina rahim bumi. Umurnya tidak akan panjang. Kita perempuan lebih paham keluh tanah. Nyanyian yang lahir dari jiwa yang murni menyukakan alam. Tanaman berbunga menghasilkan buah. Nyanyian yang suci menggoda langit menurunkan hujan. Tanah membuka mata airnya. Binatang buas merasa nyaman dan menjadi sahabat manusia. Nyanyian menghapus rasa takut dan membuat tenang jiwa yang gundah. Bunyi yang diulang-ulang seturut aliran rasa adalah koda, syair, dan mantra suci yang membuat lawan tak berdaya ketika menginjakan kaki di tanah ibu yang melahirkannya dengan jerit. Jerit adalah bunyi sakit yang mengandung bahagia. Saya belum tenang betul. Apa kita aman berada di sini? Ini alam terbuka, tanpa pintu dan gerbang. Jika keadaan terburuk, kita dikepung. Bayangan ketakutan. Keyakinan saja tidak cukup. Sudahlah, mari kita rapalkan koda. Memohon dewa penguasa alam hadir. Membangun benteng gaib. Menciptakan medan energi. Si jahat akan kehilangan kekuatan. Menjadi takut, lemah, dan tak berdaya ketika memasuki area suci ini. Nurit perlengkapan tenun ini akan hidup. Siapa yang merendahkan kehidupan akan kehilangan kehidupan. Suri kada ulo gurun, tekura-kura kumbala, paleligu-ligu lodan. Logo jawa yang sina, suri dekat lamarape. Usu goe sedang pamap, asa goe gawe gelete. Usu goe raraulan lodo, asa goe tanah ekang gere. Mereka begitu kuat, begitu cepat. Kalau tidak lari, habis kita. Kita harus mengepung mereka, Tuan. Masalahnya, hanya satu akses jalan ke sana. Setapak sempit di antara tebing. Dan hanya satu jalan ke kampung atas. Melewati punggung bukit utara yang terpantau dari tempat persembunyian mereka. Tinggal mengeliling batu, kita semua masuk jurang. Tapi Seluruh tubuhmu adalah sawat. Kita harus segera melampau. Cepatnya. Dan apapun caranya, perempuan sialan itu harus kita habisi. Ayo. Bahkan musim laut sampai musim ngape beto tubuh more kai koi more go kal
Peten mo sedom ataraya aketani nureno moi aketani nureno moi. Orang muda, apa yang kau risaukan? Kami turut berduka atas meninggalnya calon mertuamu. Sungguh keji peristiwa itu. Kami pun mengutuknya. Siapa kalian? Dan dari mana kalian tahu itu? Kenalkan, saya Francisco. Dan saya Alberto. Kami sudah sebulan berada di sini. Kami berdagang dan mencari sahabat. Musuh satu sudah terlalu banyak. Dan 1000 sahabat rasanya masih terlalu kurang. Setelah mendengar kejadian yang tidak adil itu, kami pun datang menyatakan rasa duka. Ketika lewat, kami mendengar nyanyian yang sungguh menggugah perasaan. Kami bertanya pada orang sekitar sini dan mendengar bahwa yang terbunuh adalah calon mertua Ama. Sungguh kami bersedih. Kami merasakan duka yang amat dalam dan kebingungan yang sungguh. Bagaimana calon istri dan calon ibu mertuamu? Setelah ayahnya terbunuh, ia menghilang bersama ibu dan kakaknya. Dan tidak ada kabar sampai saat ini. Saya khawatir mereka itu terbunuh. Kita mesti bergerak cepat. Bahaya jika terlambat, Tuan. Sesegera mungkin kita mencari. Tapi kemana? Tidak ada isyarat dan jejak yang ditinggalkan. Beberapa hari yang lalu ketika ke kampung atas, dari kejauhan kami melihat beberapa orang mendaki ke arah bukit. Tanah paten. Mereka pasti ke bukit asal leluhur. Itu tempat yang aman. Hanya ada satu jalan setapak menuju ke situ. Terima kasih atas informasinya. Kami juga khawatir calon istri dan ibunya dibunuh oleh orang-orang kampung atas. Saya sungguh khawatir. Kalau sudi, kami turut bersamamu. Bantuan yang sangat beresiko. Ama. Kami saudagar. Kami dari negeri yang jauh. Di laut bukan tanpa ancaman dan bahaya. Kami juga paham kejahatan kehidupan. Buang jauh-jauh segala sakit dan khawatirmu. Kami orang asing. Kemanapun, kami mencari sahabat dan saudara. Jangan khawatir. Jangan khawatir, saudara. Kami tulus dan senang membantu. Dan kami percaya, apabila dalam pelayaran kami mengalami kesulitan, pasti kami mendapat bantuan. Apa kita bisa pergi ke sana sekarang? Lebih cepat lebih baik. Tapi kita harus memperhitungkan peluang ancaman dan risiko bahaya. Sekarang kami kembali ke pantai. Nanti malam kita ketemu. Dini hari kita bergerak. Sebelum terang, kita sudah berada di sana. Sampai ketemu kawan. Syukurlah, akhirnya kita menemukan cara untuk memancing janda itu keluar. Pemuda itu terlalu lugu untuk diperdayai. Dan janda itu, Tuan, janda itu akan segera saya nikmati. Tuan dulu, baru anak buah.
masuk pedang, keluar keris. Ingat, tidak boleh gagal. Jika kita berhasil, tinggal satu langkah. Menghabisi penduduk kampung atas. Dan hutan cendana di sekitar gunung itu akan memenuhi perahu-perahu kita. Dan kamu, Alberto, Saya tuan. kamu boleh kawin sebanyak yang kamu sukai. Tapi tangan kita harus bersih tuan. Ketika berada di kaki bukit, kita minta si hitam sadis dan komplotannya menghabis mereka. Kamu seolah-olah terluka dan berteriak minta tolong. Kita pancing mereka keluar. Di sana, kita habis mereka sama-sama. Dan kamu terus berlari ke kampung atas untuk memberitahu kepala kampungnya bahwa kita sedang berperang menggagalkan serangan balas dendam ke kampung atas. Cerdas tuan. Atas jasa itu, pasti kepala kampung memberi kita tanah untuk membangun tempat tinggal sementara di kampung atas. Dan sebagian kita tetap di pantai, membangun sekutu dengan saudagar yang lain untuk menyerang penduduk kampung atas yang tak seberapa banyaknya itu. Jadilah kita penguasa baru di dunia ini. Kita bangun benteng dan gudang penimbunan cendana. Kita jadi penguasa baru. Mantap, Tuan. Gunakan akalmu untuk menguasai dunia. Jadi sasaran eksploitasi. Begitulah nasib si Tulus yang dungu. Harus licin dan lihai. Yang pintar memakan yang bodoh. Itulah kenyataan hidup. Ama Kopong, maafkanlah situasi ini. Pergi tanpa meninggalkan pesan atau isyarat buatmu. Ama bisa merasakan rinduku. Hatiku semakin utuh buatmu. Entah sampai kapan situasi ini.
Semoga saja kamu tidak terpikat pada gadis-gadis muda yang lebih cantik dariku. Kau pasti memikirkan Ama Kopong. Kita pergi tanpa pamit atau pesan. Dia pasti Sangat mengkhawatirkanmu. Saya bisa merasakan itu. Kemanapun pergi, dimanapun berada, hati perempuan yang utuh selalu menjaga suami atau kekasihnya. Tapi tidak banyak laki-laki yang bertahan ketika jauh. Hitam, brewok, keriting. Hatinya lurus, putih dan lugu. Jarak kadang jauh. Somi, Jauh di mata, jauh di hati. Ina Somi, jangan suka mengganggu. Dalam situasi seperti ini, kita harus menghadirkan pikiran positif. Itu yang penting. Kenyataan tak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang lebih kejam. Orang tua yang lurus dan tak berdosa harus mati. Dan kita harus mengungsi oleh muslihat busuk yang entah apa kita selamat atau dibunuh. Apa mungkin saya bisa menyamar ke bawah hanya untuk memastikan Ama Kopong bahwa kita ada di sini dan baik-baik saja? Itu namanya serah diri. Bertahan sedikit. Kesabaran menolong walau kadang menyiksa. Jarak menguji hati, mengobarkan rindu. Ketidakhadiran membuat kita mengerti arti kehadiran dan berartinya seseorang. Ama Kopong, itu suara Ama Kopong. Itu suara kucing hutan kawin. Biasa, kalau lagi mabuk rindu, kucing kawin serasa dibuat rayu manis kekasih. Cedok di mana? Ini aku. Itu suara Ama Kopong. Saya bisa mendengarnya dengan lebih jelas sekarang. Berani kau menjawab, keberadaan kita akan diketahui. Dan itu sangat berbahaya. Tapi itu Ama Kopong. Dia pasti mencari kita. Iya, saya mengerti. Tapi kita juga harus pastikan dengan siapa dia datang. Sedang sudah berlari ke bawah. Suara Ama Kopong memanggilnya. Pertanda buruk. Perasaanku mengatakan demikian. Saya harus menyusulinya. Jika sesuatu yang buruk terjadi kepada saya, kamu harus bisa menjaga mereka. Dan sampaikan kepada penduduk kampung atas bahwa kita hanya diadu domba dan dimanfaatkan. Harusnya mereka menjadi musuh bersama. Kami ikut. Bersama tak selalu menguntungkan. Perjuangan baru saja dimulai. Keberlanjutan perjuangan yang lebih penting. Ya! Ya! Sembunyi, sembunyi. Lumayan. Kita habisi. Gunakan akalmu. Hidup ini mahal, Ina. Kamu tentu takut mati, bukan? Kenapa tidak menjawab? Saya masih bermurah hati kepada Anda. Pilih mati atau hidup bersama saya. Penguasa baru di tempat ini. Hidup dengan orang macam kamu. Pilih mati. Kita bajak, lalu gorok dia. Apa kamu tidak cinta hidupmu, sayang? Kekayaan, kenikmatan, dan juga kuasa
akan jadi milik kita. Busuk dan amis. Tolong! Ayo! Maafkan saya, Ina. Ternyata kamu berkomplot dengan manusia licik dan tamak. Saya dibayar mahal untuk ini, Ina. Di mana ada gula, di situ saya merata. Uang membuatmu berkhianat kepada tanah airmu. Bukan juga mauku. Kesulitan dan kerasnya hidup membuatku harus begini. Walau begitu, aku takkan pernah bisa melupakan. Bagaimana bisa aku menghapus jejakmu dari ingatan tubuhku? Kau telah membunuh orang-orang terdekatku. Pernah bisa kumaafkan. Sudah tak ada nilai saya bagimu. Tapi siapapun yang menyentuhmu akan aku habisi. Biarkan saya mati. Saya akan membela. Membelaku? Telah kau campakkan tanah yang memangku dan menyusuimu. Merenggut nyawa orang-orang yang hidup dari sari rahimnya. Kekejaman macam apa lagi yang kau lakukan ini, Mama? Gagal memilikimu membuatku terlempar sejauh ini. Di saat-saat terakhir ini, izinkan saya membuktikannya. Walau saya telah gagal menjadi pria yang baik, pria yang patut kau banggakan. Tak perlu kau buktikan. Saya rela mati demi harga diri dan baktiku kepada tanah ini dan kepada orang-orang terkasih. Itu tuanmu datang. Aku haus. Aku menjagamu. Untuk saya, Jorin Sadu ini saya tak bisa membunuh. Kau ditolong dan diselamatkan Rawulan. Rawulan dan Lewotana tak mengizinkan menghabisi orang lemah dan tak berdaya seperti saya. Di sini kawan dan lawan tak berlaku. Di pondok ini, di tempat ini, tak ada lagi musuh. Kita saudara. Identitas tak berlaku di sini. Masuklah, Amah. Ada yang perlu kita ketahui bersama. Kau sudah sangat parah. Sebelum darah ini habis tertumpah, kau perlu tahu dan sampaikan kepada kepala dan ketua kampung atas. Katakan jika itu penting. Tapi kau harus tahu, tak boleh lagi ada kebohongan dan kepalsuan di Orin Sadu ini. Apa mulut ini
masih bisa berkata dusta di saat nyawa hanya tinggal sepenggal. Katakan, jika itu untuk kebaikan. Maafkan saya, Ama. Maafkan saya orang yang tak berguna ini. Kita hanya korban ketamakan dan tipu muslihat. Mereka hanya ingin tanah dan hutan cendana kita. Dan saya dibayar mahal untuk itu, Ama. Saya telah berdosa menjual tanah dan orang-orang kita sendiri. Apa maksudmu, Pulo? Ama, maafkan kegelapan mata hati. Mereka telah mengadu domba kita. Mereka menebar fitnah bahwa kampung pesisir bersiasat menyerang kampung atas. Begitu pula sebaliknya. Saudara melawan saudara. Dan di saat kita lengah, mereka semakin lapang menguasai kita. Maafkan kegelapan mata hati. Silau uang dan godaan kuasa jabatan telah menyesatkan. Dan darah orang-orang yang tak berdosa telah tertumpah. Darah ibu dan perempuan. Oh, dosa yang tak terperikan. Dosa terhadap ibu bumi. Ama, saya tidak perlu dikuburkan. Saya telah tak pantas bagi rahim bumi ini. Mari kita mohon ampun padanya, agar jiwa-jiwa itu disucikan. Ama, lanjutkan perjuanganmu. Muslihat dan kedaliman tak pantas hidup di tanah yang kami jaga dengan darah dan doa. Kami akan terus bertahan dan berjuang sampai hancur perisai, sampai putus mata parang dan tombak. Oh, Inawai, perempuan pemilik kehidupan. Tangan, dada, dan bahu tak lagi berguna. Bukannya menjaga, malah turut menghancurkanmu. Dengan apa kami tebus salah dan dosa ini? Oh, perempuan penjaga kehidupan, penyelamat kampung kami. Bukan sembah terima kasih, melainkan turut menghancurkanmu dengan keji. Oh, ibu bumi, bapak lagi. Dengan apa kami tebus salah dan dosa kami ini? Oh, kebodohan dan kedunguan yang tak termaafkan ini. Oh, perempuan, tak ada yang lebih berharga selain perjuangan mempertahankan nurani tanah, air, dan langit. Ah
sebagai sutradara Nara untuk hadir di atas panggung untuk menerima karangan bunga sebagai tanda apresiasi dari Bapak Budi Sobar, Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Ya, silakan yang ingin menambahkan teman-teman dari Nara Teater. Para hadirin, besok adalah hari terakhir rangkaian acara Pekan Teater Nasional. Jam 4 sore akan tampil Teater Tobong dari Surabaya, dan jam 8 malam akan tampil Kala Teater dari Makassar. Sampai berjumpa kembali.